Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ini adalah bahasan terakhir ya untuk kelas matrikulasi sebelum melakukan UTS. Jadi topik yang terakhir ini adalah terkait aspek sosial budaya yang berhubungan dengan perilaku kesehatan. Oke, sebelum kita memulai, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi setelah teman-teman menyimak video ini, setelah mempelajari ini, maka teman-teman seharusnya nanti ada question ask-nya. Ini harus dijawab. Mengapa jadinya penting mempelajari aspek budaya dan bagaimana cara meningkatkan kesehatan di masyarakat melalui aspek budaya. Karena aspek sosial budaya ini memang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat sosial, terutama di Indonesia kita tercinta, ya kan. Kita adalah negara dengan kemajemukan, dengan kehidupan sosial yang sangat erat, juga kebudayaan yang sangat beragam. Nah, kehidupan budaya ini sangat seiringan atau lekat dengan kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Maka ini menjadi penting mengapa kita mempelajari si aspek sosial dan budaya dalam mempelajari perilaku kesehatan yang nantinya kita gunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebudayaan sendiri kita perlu ketahui definisinya. Ini menurut Ningrat ya, kebudayaan adalah suatu kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kemudian menurut si Taylor adalah sebuah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat manusia dari anggota masyarakatnya. Jadi dari dua definisi ini kita dapat menjelaskan bahwa mengambil intisari bahwa kebudayaan adalah suatu hasil yang sebenarnya merupakan hasil pembelajaran masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi di dalam masyarakat ini, di dalam kumpulan individu ini akhirnya membentuk suatu pola, membentuk sebuah sistem, sebuah tatanan yang digunakan dan diperuntukkan juga oleh individu-individu masyarakat atau masyarakat di dalam kelompok tersebut. Ya, jadi kalau psikosoraningral dia bilangnya adalah hasil kelakuan manusia yang teratur ya, jadi terpola, tersistem, dan itu yang dihasilkan dari yang disusun oleh kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya budaya itu lahir di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kebudayaan itu lahir, dan kebudayaan ini juga akhirnya melahirkan suatu kelompok masyarakat. Jadi dia memiliki hubungan timbal balik antara kebudayaan dan masyarakat. Nah, ini sehingga erat kaitannya ketika kita ingin memahami masyarakat, maka kita perlu memahami kebudayaannya. Ketika kita memahami kebudayaan di masyarakat, maka kita juga dapat memahami masyarakat itu dengan baik. Nah, karena kebudayaan ini melahirkan suatu sistem di masyarakat, dan sistem di masyarakat ini sebenarnya juga melahirkan suatu kebudayaan. Nah, jadi ini menjadi sebuah pendekatan jika kita akan melakukan pendekatan kepada masyarakat di mana kita ingin merubah perilakunya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Maka kita perlu mempelajari atau memahami atau dapat masuk ke dalam kebudayaan tersebut. Nah, Ningrat lebih lanjut menjelaskan apa saja yang
yang masuk kepada unsur-unsur kebudayaan universal. Jadi jika ditilik, setiap masing-masing budaya tadi ya sudah dijelaskan bahwa budaya ini di masing-masing kelompok masyarakat itu bisa berbeda, karena kebudayaan ini hasil dari si suatu kelompok masyarakat tersebut. Jadi setiap kelompok masyarakat memiliki hasil kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, namun dari yang berbeda-beda tersebut, dia memiliki kesamaannya. Kesamaan ini dalam hal memandang unsur-unsur tertentu. Maka di sini disebutnya ada unsur-unsur universal kebudayaan. Jadi kebudayaan ini mencakup elemen-elemen ini di tiap-tiap kelompok. Jadi akan menghasilkan satu unsur religi, kemudian dua sistem dan organisasi di masyarakat, ketiga sistem pengetahuan, empat sistem bahasa, kemudian kesenian, mata pencaharian, dan terakhir teknologi dan peralatan. Jadi hasil dari kebudayaan itu juga 7 unsur ini, dan 7 unsur ini juga akan mempengaruhi masyarakat. Jadi setiap kebudayaan ini kita dapat melihat unsur-unsur. Jadi jika kita ingin melihat ke suatu kebudayaan di masyarakat, kita perlu mengamati ketujuh unsur ini. Bagaimana religinya? Religi ini lebih luas lagi dari agama ya. Jadi kalau agama yang diatur oleh kenegaraan ada agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu ya kan. Nah, religinya lebih luas lagi, juga termasuk kepada kepercayaan dan keyakinannya terhadap sesuatu hal tertentu. Misalnya kepercayaan dia terhadap kalau di suku Sunda ya, Sunda Kawitan itu dia masuknya masih sistem kepercayaan. Terus kalau Jawa ada Jawa Abangan dan lain sebagainya, itu dia ada kepercayaan tertentu. Nah, ini juga termasuk religi yang di sini. Kemudian sistem dan organisasi yang ada di masyarakat. Nah, kalau di Indonesia secara umumnya itu sistem dan organisasi masyarakatnya sudah sama ya. Dia lebih kepada ke arah pemerintahan. Jadi udah sesuai strukturnya. Biasanya yang struktur sosialnya di masyarakat ada, kalau tingkatan kecamatan ada perangkat kecamatan, perangkat kepala desa, kemudian ada PRT, PRW dan sebagainya. Nah, ini sedikit berbeda sistem dan organisasi di masyarakat. Misalnya di daerah Papua, nah itu sistem dan organisasinya berbeda. Dia ada sistem organisasi adat. Jadi ada kepala adat, ada kepala adat di suku tertentu, kemudian ada di bawahnya dusun, distrik dan sebagainya. Itu ada perangkat perangkat adatnya. Nah, ini di Aceh juga berbeda, dia ada perangkat keagamaannya atau kebudayaan masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan sistem organisasi di masyarakat. Kalau kita Jakarta umumnya ya, Indonesia mayoritasnya ya sudah di lingkungan kita biasanya yang memimpin adalah PRT atau Pak RW, kemudian orang-orang yang dihormati sesepuh tertentu gitu. Kalau di Papua khusus ada kepala adatnya di tiap desa, terus tingkat kecamatan juga ada di tingkat nasionalnya atau provinsi gitu. Nah, atau di daerah tertentu ada seorang pimpinan agama yang lebih menonjol dibandingkan sistem organisasi pemerintahannya. Nah, itu termasuk ke sistem organisasi masyarakat. Kemudian sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan untuk Jakarta secara umum ini sudah jauh lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang terdapat di daerah terpencil, perbatasan, luar pulau dan lain sebagainya. Sistem pengetahuannya tentu terjadi disparitas atau perbedaan yang cukup jauh ya. Kalau kita sangat mudah, sangat gampang dengan kemudahan internet, kemudahan teknologi,
Jika membutuhkan suatu informasi tertentu, tinggal searching, tinggal baca, tidak perlu repot mencari ke perpustakaan atau dan sebagainya. Sedangkan di pelosok sana, misal di daerah terpencil, perbatasan, luar kepulauan yang sinyalnya sangat sulit, kemudian jaringan telepon sangat sulit, buku-buku sangat terbatas, para pengajar juga terbatas, maka sistem pengetahuannya pun berbeda jauh atau rendah dibandingkan kita yang aksesnya lebih mudah. Kemudian bahasa, jika dilihat secara nasional, bahasa kita tentu bahasa Indonesia. Ini menjadi alat untuk kita berkomunikasi, bertukar informasi, menambah pengetahuan, bersosial menggunakan bahasa untuk bahasa Indonesia, untuk negara Indonesia secara keseluruhan. Ketika kita memasuki kebudayaan tertentu yang mungkin hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya sendiri, tidak bisa menggunakan bahasa nasional, tentu terjadinya adanya gangguan dalam komunikasi sosial. Nah, terlebih lagi jika mengalami gangguan komunikasi sosial, maka untuk komunikasi-komunikasi lainnya seperti komunikasi kesehatan tentu akan lebih terhambat dan lebih susah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi ini perbedaan bahasa yang digunakan karena ini sebagai pertukaran informasi menjadi sangat penting. Secara keseluruhan kebudayaan Indonesia, bahasanya Indonesia, namun di daerah-daerah tertentu yang masih mempertahankan bahasa daerahnya dan tidak bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia, ini yang menjadi spesial dan sedikit penuh tantangan dan ada hambatannya untuk melakukan komunikasi. Kemudian dalam hal kesenian, kita tahu karena Indonesia beribu kultur, maka beribu kesenian ya, kebudayaannya dari tari, lagu, alat musik, hasil kesenian seperti patung, alat musik itu juga hasil kesenian, kemudian kerajinan, tenun dan lain sebagainya itu juga hasil kesenian. Ini yang perlu kita pahami, mungkin artinya bagaimana dan sebagainya. Jadi setiap komunitas berbeda. Sama juga dengan mata pencarian dan teknologi, tentu setiap masyarakat juga memiliki perbedaan mata pencarian dan teknologi dan peralatan yang digunakan. Khususnya pada daerah Jakarta, mata pencarian, teknologi dan peralatannya sudah lebih terkini ya. Misalnya dia pekerjaannya sudah kantoran, teknologinya sudah high tech, sudah menggunakan teknologi terkini dan sebagainya. Tentu berbeda dengan mereka yang ada di DTPK ya tadi, daerah terpencil, terluar, kepulauan dan perbatasan. Mereka mungkin mata pencahariannya masih banyak yang menjadi bertani, nelayan, memburu hewan di hutan, berkebun dan lain sebagainya. Teknologinya mungkin juga masih seadanya. Nah, ini menjadikan disparitas kebudayaan di Indonesia. Dan jika kita ingin memahami masyarakat tersebut, maka kita perlu memahami unsur-unsur ini untuk dapat memahami masyarakat tersebut. Oke, boleh nafas dulu, tarik nafas, buang. Nah, agak ngos-ngosan juga saya nggak jelasinnya. Nah, sebab berikutnya adalah aspek sosial yang mempengaruhi status kesehatan dan perilaku kesehatan. Nah, jadi ada 3 aspek sosial. Kalau tadi kebudayaan ya, kali ini aspek sosial yang akan mempengaruhi kesehatan dan perilaku kesehatannya. Pertama adalah self concept. Self concept ini adalah konsep diri. Jadi bagaimana seorang individu itu memandang atau memiliki konsep diri terhadap suatu objek. Misalnya suatu individu ini memiliki konsep dirinya ini kebal terhadap segala macam penyakit gitu ya. Dirinya ini sehat walafiat dah. Nah,
menyebabkan dia menjadi tak acuh pada suatu pencegahan penyakit tertentu. Nah, ini juga termasuk self concept. Atau self concept lainnya adalah misalnya dia meyakini bahwa kalau cantik itu adalah yang kurus, yang ramping gitu ya. Maka biasanya ini terjadi pada remaja putri ya. Remaja putri pada tingkatan SMA. Kalau SMP masih belum terlalu ya. SMA kuliahan ya, dia memandang yang cantik itu yang langsing, yang putih. Nah, itu termasuk konsep diri. Jadi dia akan berusaha sekurus mungkin, seputih mungkin supaya cantik gitu. Karena di konsepnya dia adalah yang cantik adalah yang kurus. Nah, efeknya apa? Ketika dia memiliki self image atau self concept pada dirinya dia kalau cantik itu adalah yang kurus, maka dia akan membatasi asupan konsumsi. Nah, kalau dia hanya membatasi sih is okay, tapi kalau dia milih-milih dan akhirnya tidak memenuhi semua asupan gizi, yang akhirnya dia mengalami kekurangan atau defisiensi zat gizi tertentu. Akibatnya banyak remaja putri yang mengalami anemia. Nah, ini sangat bahaya ketika remaja ini sebenarnya adalah mereka yang merupakan calon ibu, dimana kalau calon ibu yang anemia, maka dia kehamilannya akan kemungkinan mengalami anemia. Dan ketika kehamilannya mengalami anemia, maka kehamilannya menjadi beresiko dan juga beresiko untuk juga janinnya. Nah, di sini banyak nih mahasiswa yang konvensi dari kebidanan pasti sudah lebih paham terhadap ini ya kan. Nah, ini bisa diakibatkan bukan karena ketidakmampuan membeli atau mengkonsumsi asupan yang tinggi besi, tapi zat besi maksudnya, tapi karena self concept. Karena self conceptnya dia yang salah terhadap hal tertentu dan itu mempengaruhi pada hal kesehatan. Itu sebagai contohnya. Kemudian contoh yang kedua misalnya terkait image kelompok. Nah, bedanya kalau self concept itu ada pada individu, sedangkan kalau image kelompok itu ada di kelompok. Jadi biasanya dia akan mencocokkan self conceptnya dengan image kelompok. Dan image self concept ini biasanya hasil dari pengimagean dia kepada kelompoknya. Jadi kelompoknya juga pasti beranggapan kalau yang cantik itu adalah yang kurus-kurus, yang putih-putih gitu kan. Nah, maka terbentuklah juga self concept yang seperti itu. Nah, image kelompok ini yang ada di kelompok masyarakatnya. Misalnya adalah kelompok masyarakatnya meyakini misal ibu hamil dan ibu menyusui itu jangan makan yang amis-amis, nanti air ketubannya sama air susunya bau amis. Nah, ini masuknya ke image kelompok. Suatu kelompok itu tuh meyakini hal tersebut gitu, dan akhirnya itu menjadi self concept pada seorang individu. Alhasil apa? Si ibu hamil dan ibu menyusui tidak mengkonsumsi yang amis-amis, termasuk si ikan. Ya, padahal si ikan ini sangat bagus kandungannya untuk ibu mengandung dan juga untuk ibu menyusui. Alhasil kekurangan gizi pun kemungkinan terjadi pada ibu-ibu tersebut. Nah, ini terjadi karena adanya image kelompok. Kemudian yang ketiga adalah identitas individu kepada kelompok. Nah, dia menganggap dirinya bagian dari kelompok, maka dia biasanya akan harus mengikuti apa yang terjadi dalam kelompok. Nah, ini paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat yang erat ke homogenitasnya. Misalnya kelompok adat ya, itu dia identitas individunya itu benar-benar harus sama dengan identitas kelompoknya. Mungkin kalau di kota-kota besar seperti Jakarta atau di negara-negara barat, ini sudah tidak berlaku identitas diri kepada kelompok. Jadi individu ini sudah memiliki pandangannya sendiri-sendiri yang tidak dipengaruhi oleh kelompok. Sedangkan di Indonesia sendiri identitas
individu ini masih sangat dipengaruhi oleh kelompok. Jadi sebisa mungkin dia harus mengikuti atau sama dengan kelompoknya gitu, karena ketika berkelompok bukan lagi saya tapi menjadi kita. Jadi itu yang sangat kuat di kelompok yang seperti kita, budaya timur. Nah, dari itu semua jadi kita bisa menyimpulkan aspek ini juga sorry. Ini aspek sosial lainnya yang mempengaruhi kesehatan dan perilaku kesehatan. Jadi ada tradisi itu budaya ya. Kemudian sikap fatalistik. Fatalistik itu adalah sikap yang memandang segala sesuatu yang terjadi pada dirinya tuh ya memang sudah seperti itu, jalanan takdir Tuhan ya sudah diterima saja. Jadi biasanya orang yang bersifat fatalistik ini biasanya dia akan bersifat insecure ya kan bahasa anak sekarang nih, biasanya insecure, emang begini hidup dan jalanku gitu. Jadinya dia sedikit ikhtiarnya, usahanya untuk mencapai hal tertentu. Nah, ini jika terjadi dalam hal kesehatan, misalnya ada ibu hamil yang berat badannya ini nggak naik-naik, tapi dia memiliki sifat fatalistik yang tinggi. Dia beranggapan bahwa ya memang saya seperti ini, tubuhnya nggak bisa membesar gitu ya, emang udah ditakdirkannya kecil terus, walaupun hamil juga memang kecil terus gitu. Padahal berat badan ibu hamil yang tidak bertambah atau tidak meningkat selama kehamilan, terutama di trimester kedua dan ketiga, dia memiliki resiko lebih tinggi ya. Mungkin ada masalah pada janinnya atau ada masalah pada ibunya atau pada penyerapan nutrisinya. Jadi harusnya dicari masalahnya, tapi karena dia bersifat fatalistik maka itu menjadi bukan masalah. Kemudian sikap etnosentris. Nah, sifat etnosentris ini adalah suatu sikap atau keyakinan yang meyakini kelompoknya, budayanya adalah kelompok dan budaya yang paling baik, dengan memandang kelompok dan budaya yang lainnya tidak baik. Jadi kalau memandang kelompok dan budayanya lebih baik dan memandang kelompok yang lain lebih buruk, jadi bergabung itu. Nah, ini menyebabkan kelompok-kelompok yang sulit berkembang karena dia akan sulit menerima masukan atau perubahan dari luar, karena dia tidak percaya bahwa budaya yang lain di luar kelompoknya itu baik, karena dia memandang hanya kelompoknya saja yang baik atau hanya budayanya saja yang baik. Maka ini menjadi sulit untuk menerima suatu perubahan. Ini mirip dengan perasaan bangga pada statusnya. Kalau statusnya itu hanya pada individu, misalnya bangga menjadi seorang yang senang rebahan ya statusnya. Nah, statusnya apa? Hobi rebahan. Nah, dia bangga sama hobi rebahannya. Nah, ini juga termasuk aspek sosial yang akan mempengaruhi kesehatan. Bukan mempengaruhi lagi ya, mengganggu. Karena statusnya yang senang rebahan. Nah, dia udah bangga banget tuh, emang hobi gue rebahan gitu ya. Nah, akhirnya dia males aktivitas fisik, tapi makannya lanjut terus, gak pernah makan buah dan sayur. Akhirnya meningkatlah resiko obesitas. Nah, ini dikarenakan hanya perasaan bangga pada statusnya. Kemudian ada norma dan sosial yang ada di masyarakat. Norma adalah aturan-aturan, nilai adalah yang dipercayai. Misalnya normanya kalau di Indonesia yang pada umumnya adalah yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda. Ini adalah suatu norma. Kemudian nilainya biasanya kalau sekarang sudah setara ya, nilai antara kedudukan perempuan dan laki dan sebagainya.
Kemudian unsur budaya yang dipelajari dari tingkat awal dari proses sosialisasi. Jadi unsur budaya yang tadi pada tingkat awal adalah merupakan proses awal dari bersosialisasi. Jadi 7 unsur dari Kuchorenningrat yang tadi yang ini bisa kita gunakan untuk mempengaruhi dalam hal melakukan komunikasi atau sosialisasi. Terus terakhir adalah aspek konsekuensi dan inovasi. Nah, biasanya suatu inovasi kesehatan atau suatu inovasi perubahan hal yang dipandang baru pada masyarakat tertentu, maka biasanya ada konsekuensinya. Nah, hasil dari konsekuensi dan inovasi tersebut ini akan bisa jadi penguat atau penghambat pada suatu perilaku kesehatan atau peningkatan kesehatan. Jika konsekuensinya dipandang merugikan, tentu akan menjadi suatu hal yang menghambat. Namun jika konsekuensinya dirasa menguntungkan, maka inovasi ini dapat mendukung perubahan perilaku dan juga peningkatan kesehatan. Ya, jadi harapannya setelah mendengarkan penjelasan saya pada slide-slide sebelumnya, teman-teman dapat menjawab 2 pertanyaan ini. Jadi mengapa penting sih mempelajari aspek budaya dan bagaimana cara meningkatkan kesehatan melalui aspek sosial budaya yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Baik, sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga 2 pertanyaan ini dapat terjawab ya. Saya jika ada pertanyaan, ada yang bingung atau ada yang mau coba menjawab 2 pertanyaan ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.